Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, di belakang saya sudah ada sebuah motor Yamaha Mio Soul yang sudah pasti udah pada tahu ya, karena dia terinspirasi dari video klipnya band Sheila on 7 pada waktu itu, pada masanya. Dan itu sebenarnya motor belum jadi 100%, lagi dibangun, tapi karena nunggu dana dan yang punya juga lagi sibuk banget, jadi ya daripada kelamaan, seadanya dulu aja saya buat konten dan saya bahas di video saya. Nah, simak videonya sampai selesai, seperti apa motor yang belum jadi 100% itu. Oke, seperti yang tadi saya bilang, basicnya dia adalah sebuah Yamaha Mio Soul tahun 2008 apa 2009 ya, saya agak lupa. Nah, kalau dilihat emang itu motor sudah mengalami modifikasi yang ya agak ekstrim ya, karena saya sampaikan dulu, plat nomornya itu emang belum dipasang karena emang motornya belum jadi. Saya juga nggak bawa jalan ke jalan raya, jadi cuma di dalam perumahan aja. Nanti saya liatin footage-nya pas saya lagi pakai itu motor di depan rumah gitu aja ya, karena saya belum berani sampai ke jauh-jauh. Nah, itu sebenarnya basicnya Mio Soul tahun 2008 atau 2009, yang mana dimodifikasi terinspirasi dari band Sheila on 7 pada waktu itu. Kayaknya judul lagunya kalau nggak salah waktu itu Betapa ya, kayaknya ya, nanti bisa dicek aja ya. Dan itu yang jelas, pertama stangnya udah diganti dan speedometernya itu nggak dipasang, lagi dicarikan dulu, jadi sementara gitu dulu. Kemudian untuk switch-nya, tombol-tombolnya itu masih standar bawaannya. Dan sebentar, kuncinya tadi di mana ya, saya agak lupa ya. Jadi sebenarnya dia tuh kunci itunya itu udah agak nggak berfungsi normal, makanya dikasih switch di situ. Dan lampu depannya itu sudah, itu sebenarnya tadinya mau dikasih buat tempat buat plat nomor, tapi memang nanti lagi dibuat dulu gimana didesain biar cakep ya, biar keren dan nggak ngelanggar aturan, secara estetika juga dapat gitu, jadi tetap enak dilihat. Tapi lampu depannya itu, kalau lampu senya itu standarnya sebenarnya, cuman headlampnya itu udah diganti biled dan dia ada dua, tapi nggak tahu kenapa tadi yang nyala saya coba itu cuma satu, tetapi dia nyalanya itu bisa bergantian, bisa nyala biasa atau nyala nanti ringnya itu warnanya ganti, atau juga nyalanya itu kedip-kedip, tapi kok cuma yang sebelah sana, yang sebelah situ atau mungkin emang belum jadi ya. Dan kita lihat ke bawah, itu shock breaker depannya itu pakai aftermarket. Nah, spakbornya memang nggak dipasang karena ya biar lebih dapat kelihatan bannya yang gambot, yang gede. Dan itu velgnya itu sebenarnya pakai velg mobil, kayaknya saya pernah lihat itu velg itu antara velg kalau nggak Honda City Type Z, atau kayaknya bukan Honda City yang itu ya, yang IDSI ya, kalau nggak Honda City Type Z atau apa, saya agak lupa. Cuma dia velgnya ring 14, PCD-nya itu 100, dan dia lebarnya itu sekitar 6 inch lah, kira-kira lebarnya itu sekitar segitu. Dan dia pakai ban itu tetap ban motor ya, kalau ban mobil emang nggak bisa, jadi dia ban moge gitu, 160/60 R14, dia pakai ban merek Swallow. Nah, di situ ada tulisannya gripper itu, jadi emang banyak itu enak dilihat. Nah, velg itu gimana caranya biar bisa kepasang? Jadi offset yang di dalamnya itu emang dibiarin, tapi lubang yang untuk dapat tromol atau dapat di baut ban mobilnya itu di custom supaya dia, dan dikasih itu. Nah, itu besi yang
yang dapat di disc brake-nya supaya dia bisa dipasang disc brake sama dipasang dudukan buat kaliper remnya. Oh, kena oli. Kaliper remnya. Jadi nah, jadinya kayak gitu. Nah, itu bisa dipasang, kemudian shock breaker-nya, dan shock breaker-nya sendiri juga masih agak ada rembes-rembesan oli. Memang itu motor belum jadi. Kalau secara overall sih bodinya nggak banyak modifikasi, karena memang yang punya itu pengen motor itu konsepnya itu clean look, tapi kalau di jalan bisa jadi pusat perhatian. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Kalau sekilas sih kalau dilihat kayak motor Batman ya, gede ban depan sama ban belakangnya gitu, apalagi pakai itu ya kan, pakai topeng Batman sama jubahnya sayapnya sekalian. Wah, itu pasti keren. Di jalan pasti langsung dilihat jadi pusat perhatian banyak orang. Dan kita lihat di belakangnya, joknya sendiri masih bisa dibuka. Bentar, saya ambilin kuncinya. Kuncinya kayaknya di situ. Nah, itu kuncinya. Kuncinya masih aslinya Miosol, tapi dia pakai remote yang mana dia bisa. Nah, bisa bunyi ya buat safety aja ya. Dan kalau di deck-decknya situ ada cup holdernya 2, standarnya Miosol, kemudian deck bawahnya juga masih standarnya, tapi joknya itu masih bisa dibuka dan masih memperhatikan fungsionalnya, karena itu tempat olinya tempat akinya masih ada, nggak dipindah. Di situ ada bagasi sedikit walaupun kompartemennya kecil ya, dan tangki bensinnya juga masih aslinya. Kemudian cuman itu aja, besi yang di belakangnya yang kalau buat geser motor sama standar tengahnya itu memang kayaknya sih nggak dipasang lagi, karena pengen yang simpel itu tadi. Dan lagian itu motor standar tengahnya juga udah nggak dipasang lagi, karena memang nggak bisa, nggak ada tempatnya. Nah, gimana caranya biar ban yang belakang itu bisa mundur ke belakang, kemudian dipasang dengan ban segede itu dengan velg itu velgnya sama juga ya, ukurannya sama yang di depan. Nah, kalau ukuran bannya yang itu lebih gede, lebih lebar, 180 55 R14, tapi tetap sama R14 dan pakai ban swallow juga. Oh ya, knalpotnya itu BTW pakai knalpotnya Yamaha Bison kayaknya, atau Bison zaman dulu ya. Yamaha Bison zaman dulu yang itu kalau mesinnya sih masih standar, kemudian perangkat CVT-nya juga masih standar. Cuman kalau diperhatikan di situ, nanti saya kasih footage-nya lengkap. Karburatornya yang harusnya dia ngadepnya ke belakang, kemudian disambung filter yang ditaruh di sebelah kiri atau di atasnya perangkat CVT-nya, karburatornya itu dipindah ngadep ke depan karena udah nggak ada filternya, dan filternya itu pakai filter yang aftermarket di situ. Jadi biar buat itu ya, buat amannya juga, biar nggak kena cipratan air dari bannya. Nah, kalau mesinnya standar, itunya standar. Nah, di situ di tengah itu dikasih sambungan. Jadi ada besi yang panjangnya itu sekitar 30 cm. Kemudian kanan kirinya dikasih besi itu, baru disambungkan ke perangkat mesin, roda, dan kawan-kawannya, supaya itu motor bannya itu bisa mundur ke belakang. Dan juga tentunya sudah diukur ya semuanya, supaya lebih presisi dan pas untuk untuk mundurnya ban itu sama. Nah, itu tuh besinya itu ada di situ, itu kelihatan. Nggak tahu kalau dari kamera dia langsung kelihatan apa enggak. Cuman itu udah diperhitungkan bagaimana nanti beloknya shock breaker atau suspensi gitu. Kemudian apalagi tadi, itu velg itu yang belakang, caranya itu di situ. Nah, bentar. Nah, itu tromol. Jadi tromol bawaannya Miosol itu masih tetap bisa dipasang, tapi caranya itu dikasih adapter lagi, supaya adapter itu ada baut ada bautnya ulir 4 dengan ukuran PCD 100 sesuai dengan velgnya itu, biar bisa dipasang velgnya. Nah, itu aja. Kalau saya lihat masih agak kurang presisi atau kurang pas, namanya juga ya belum selesai tahap modifikasinya. Cuman saya tuh nggak sabar sebenarnya, udah agak lama pengen bahas itu motor.
yang terinspirasi dari video klipnya Benzilla on Seven gitu ya. Ya keren juga sih ntar kalau udah jadi. Nanti kalau udah jadi pasti akan saya buat video lengkapnya lagi. Cuman secara overall sih konsepnya sih saya suka. Untuk menjadi modifikasi seperti itu saya suka. Dan apalagi dia itu pemilik motornya pengennya itu clean look. Jadi memang bener-bener clean, nggak banyak stiker, nggak banyak tempelan, tapi motornya itu tuh kelihatan bersih dan jadi pusat perhatian di jalan. Itu yang mau menjadi goal atau tujuannya modifikasinya motor itu. Nah kalau ditanya mesinnya standar, oh bentar, nah itu lampunya, mesinnya sih masih standar tuh, bisa ganti-ganti kan tuh. Nah kurang lebihnya kayak gitulah. Bentar. Nah mesinnya tuh normal dan suaranya itu lebih halus knalpotnya daripada suaranya lebih halus pakai knalpotnya Bison daripada knalpotnya Mio Soul standarnya, karena emang nggak tahu kenapa ya bisa lebih halus itu ya suaranya. Nah tuh kalau secara fungsi semuanya masih normal, cuman yang berbeda paling ya itu tadi lampu proyektor depan sama lampu belakangnya, lampu remnya itu dikasih lampu yang ngeblitz gitu loh, tapi nggak menyilaukan ya, jadi masih aman kalau malam nggak bikin silau kendaraan yang ada di depannya. Nah nanti kita coba ya itu motornya gimana, biarpun jalan cuma sebentar gitu aja, tapi secara overall saya suka konsep modifikasinya saya suka. Kalau dilihat dari situ tuh banyak gambut-gambut gede, tebel, panjang, dan kalau dilihat di bawahnya itu masih normal juga. Nah itu besinya kelihatan banget. Nanti pasti akan masih dilanjutkan lagi modifikasi motor itu, akan diperbaiki dan dibagusin lagi gitu. Nah oke, mungkin segitu dulu. Sebentar, sorry lensanya agak burem. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang itu motor Yamaha Mio Soul tahun 2008. Dan oh ya jangan salah ya, itu motor sebenarnya ada surat-suratnya lengkap ya, jangan dikira motor bodong atau nggak lengkap. Surat-suratnya lengkap, BPKB, STNK, legalitasnya, cuma memang plat nomornya belum dipasang, dan plat nomornya sendiri plat Kota Semarang gitu. Nah itu udah dikonsep lah paling nggak kayak gitu. Nanti kalau udah jadi kita bahas lagi. Nah itu kalau kayak gitu aja dilihat kalau dipakai ke warung bentar beli apa itu aja udah dilihatin orang kan. Satu perumahan itu kan gede ya, kadang orang dari blok mana datang, itu aja kalau parkir di depan rumah itu aja orang udah pada ngeliatin gitu, padahal belum jadi. Apalagi nanti kalau udah jadi pasti akan lebih asik dan lebih keren lagi untuk dilihatnya dan juga dipakainya, karena itu settingan suspensi kedepannya itu masih sedikit agak keras, nanti akan dibikin lebih nyaman lagi. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya tentang itu motor yang nggak bahan-bahan banget sebenarnya, tapi itu sudah terkonsep, cuman belum jadi 100%. Dan udah lama banget saya pengen bahas motor itu, tapi karena kalau nunggu motornya jadi kelamaan, jadi saya bikin aja progresnya sampai di mana dulu sebelum dijadikan sampai benar-benar selesai. Dan udah oke, gitu dulu Yamaha Mio Soul tahun 2008 atau 2009 ya, tadi saya agak lupa. Dan sorry tadi kameranya agak nggak fokus, jadi sekian video dari saya tentang itu motor. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya. Subscribe ya.